Kupu-kupu cahaya dari Taman Rahasia. Di pinggir sebuah desa, ada taman yang tidak semua mata bisa melihat. Orang-orang menyebutnya Taman Rahasia. Di sana, rumput selalu basah oleh embun wangi. Bebungaan membuka kelopaknya pelan seperti tersenyum, dan angin berbisik pelan membawa cerita-cerita lama. Pada suatu petang, ketika matahari turun perlahan dan langit berubah jingga, seorang anak bernama Nara berdiri di tepi pagar tua. Ia memegang buku gambar dan sebatang pensil kecil. Andai aku bisa menggambar cahaya, gumamnya, pasti gambarku akan hidup. Saat itu, sesuatu berkilau di balik dedaunan. Seberkas cahaya kecil berdenyut lembut, mendekat, lalu menari-nari di udara. Cahaya itu bukan bintang jatuh, bukan kunang-kunang, melainkan seekor kupu-kupu. Sayapnya tembus pandang, berpendar seperti bulan mini. Namaku Liora, ucap si kupu-kupu. Cahayanya, suaranya sehalus embun. Kau melihatku, berarti hatimu jernih. Mau masuk ke taman rahasia? Nara tertegun. Bagaimana caranya? Liora mengepak pelan. Cukup pejamkan mata, tarik napas yang dalam, dan janji untuk datang dengan rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Nara memejamkan mata. Ketika ia membuka kembali, pagar tua itu telah berubah menjadi gerbang lengkung dari dahan berbunga. Memantulkan cahaya senja, taman pun menyambut. Di dalam taman, suara yang pertama kali Nara dengar bukan kicau burung, melainkan hening yang hangat, hening yang seperti selimut. Di sini, bisik Liora, sunyi adalah guru. Kalau kau mau mendengar, ia akan bercerita. Nara duduk di dekat kolam kecil, permukaannya memantulkan langit. Ia menunggu perlahan. Ia mendengar sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Detak air yang memeluk batu, helai rumput saling bersentuhan, kelopak bunga yang membuka seolah bergumam, "Selamat malam." Sunyi mengajarkan sabar, kata Liora. Sabar membuat cahaya di dalam dada tumbuh lebih terang. Mereka berjalan di lorong bunga yang bercahaya lembut. Tiba-tiba benih kecil di tanah memperlihatkan wajah mungilnya. Benih itu punya wajah, alisnya berkerut. Aku tidak yakin bisa tumbuh, katanya dengan suara cempreng. Tanah terlalu dingin, aku terlalu kecil. Nara mendekat. Siapa namamu? Bibi, sahutnya. Bukan bibiku, namaku Bibi. Liora menepuk lembut tanah di sekitar Bibi. Bibi bukan ukuran yang penting, tapi kemauan. Nara menuang setitik air dari telapak tangannya. Kalau kamu mau, kita tunggu bersama. Bibi mengangguk ragu. Baik, tapi kalau aku tetap kecil, Liora tersenyum. Kecil pun bisa berbunga, yang penting tumbuh. Di ujung taman berdiri pohon raksasa yang akar-akarnya besar seperti sungai beku. Pohon itu tidur, dedaunannya bergerak mengikuti napasnya. Namanya Arga, bisik Liora. Ia penjaga taman rahasia. Ia tidur ketika malam panjang datang dan bangun saat ada yang benar-benar membutuhkan. Nara memandang kagum, apakah kita boleh membangunkannya? Belum, kata Liora. Belum ada alasan, kita hanya perlu menghormati tidurnya. Arga mendengkur seperti guruh jauh, namun terdengar nyaman dan menenangkan. Mendung tipis datang membawa rintik hujan. Aneh, rintik-rintik itu tampak bingung. Mereka jatuh lurus, tak berkilau, seperti lupa menari.
"Kenapa mereka sedih?" tanya Nara. "Mungkin," jawab Leora, "mereka kelelahan menjadi hujan yang selalu ditunggu-tunggu, lupa bahwa mereka juga boleh bermain." Nara berdiri, membuka telapak tangan dan berputar pelan. Rintik mari menari. Seketika rintik hujan memantulkan cahaya Leora, berubah menjadi benang perak yang berputar mengelilingi Nara. Tawa kecil muncul dari udara. "Terima kasih," kata rintik-rintik itu. "Kami hampir lupa rasanya gembira." Ketika matahari benar-benar tenggelam, bayangan merayap dari sela bebatuan. Bukan bayangan biasa, tapi bayang ragu. Ia bergerak halus memadamkan kilau di pinggir kelopak, membuat burung-burung menunduk. Dia tidak jahat, jelas Liora. Bayang ragu muncul ketika cahaya lupa percaya diri. Bayang ragu menatap Nara. "Anak kecil, kamu mau apa di sini? Kau bahkan belum bisa menggambar cahaya." Nara menelan ludah. Aku, aku ingin belajar." "Belajar itu lama," bayang ragu mendekat. "Bukankah lebih mudah menyerah?" Nara menunduk, di dadanya cahaya kecil bergetar. Liora merapat di bahu Nara. "Kau tidak perlu berdebat dengannya. Ingat hal-hal yang membuatmu hangat, tawa, sahabat, niat baik." Nara menarik nafas. Ia ingat bibi si benih rintik yang menari, Arga yang damai, cahaya di dadanya stabil. "Terima kasih sudah mengingatkanku," bayang ragu, "tapi aku tetap memilih belajar." Bayang ragu berhenti bergerak. Ia mengecil, berubah seperti tinta yang larut dalam air, lalu hilang. "Bayangan, kamu bukan untuk dimusuhi," kata Liora lembut. "Ia hanya mengingatkan kita untuk menyalakan lampu." Mereka kembali ke kolam. Permukaan air kini memantulkan bintang yang baru lahir. "Cobalah menggambar," kata Liora. Nara duduk membuka buku. Ia menggambar cahaya bukan sebagai warna, tetapi sebagai ruang kosong di antara garis. Ia biarkan kertas menghela nafas. Liora menari di atas halaman, memantulkan sinar lembut. Gambar itu tampak sederhana. Kupu-kupu, cahaya, benih mungil, pohon tertidur rintik yang berputar. Namun sederhana itulah yang membuat hangat. "Cahaya tak selalu harus terang," kata Liora. "Kadang cukup lembut." Gerbang dahan kembali muncul. Nara berdiri di ambang menatap Liora. "Aku boleh kembali besok?" "Besok lusa, kapanpun," jawab Liora. "Tapi ada satu tugas. Bagikan cahaya tidak perlu dengan lampu. Cukup dengan tatapan yang ramah, atau mendengar tanpa memotong, atau menyiram bunga kecil yang lupa minum." Nara mengangguk. "Baik." Ia melangkah keluar. Pagar tua kembali seperti semula. Malam di desa biasa-biasa saja, namun tidak benar-benar sama. Ada sesuatu yang lembut di udara, seolah taman rahasia menaruh bantal di hati semua orang. Di kamar Nara membuka bukunya, di halaman terakhir ia menulis, "Cahaya bukan untuk disimpan. Ia membuat jalan pulang untuk semua orang yang tersesat." Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah seru lainnya setiap hari.